Kalau ngomongin soal melepaskan atau letting go, itu intinya aku pengen stop pegang erat-erat sesuatu yang udah gak sehat, gak nyambung, gak selaras lagi sama hidup aku yang sekarang. Ini tuh bisa macam-macam ya, Say. Bisa orang, bisa kebiasaan jelek, bisa ekspektasi yang ketinggian, atau bahkan cara pikir yang udah lama atau udah usang. Nah, menurut aku letting go itu sesuatu yang secara sadar aku ambil untuk bisa lebih ke memprioritaskan apa yang baik. Letting go itu kayak tindakan aku ingin untuk lebih lagi mencintai diri atau self love. Kenapa? Karena aku memilih untuk gak lagi tinggal di rasa yang gak enak, yang aku rasain terus menerus bahkan bertahun-tahun. Jujur aja ya, saya melepaskan kebiasaan itu, apalagi yang udah menempel bertahun-tahun, itu nggak segampang kita bilang aku mau berubah. Paskan versi lama diri itu rasanya tuh kayak kita juga kehilangan loh. Menciptakan versi baru dari diri kamu itu kamu harus effort dan benar-benar serius, karena di sana kamu akan kehilangan juga comfort zone kamu. Nah, alasan kenapa aku repot-repot let go, karena aku pengen punya space buat hal baru, new energy, versi baru dari diri aku sendiri. Untuk melepaskan sesuatu itu kita punya tujuan ya, kita punya tujuan untuk jauh lebih baik lagi kan. So here we go. Hal pertama yang aku mau lepas itu adalah yang pertama, lepas dari pikiran yang lompat-lompat. Maksudnya gimana? Pikiran aku tuh kayak monyet yang super hyperaktif, lompat dari dahan satu ke dahan yang lain tanpa berhenti, tanpa capek. Sekarang tuh aku rindu banget bisa 100% hadir di satu momen, living in one time. Maksudnya kalau lagi makan ya udah fokus aja makan. Kalau lagi tidur ya udah tidur beneran. Kalau lagi kerja ya fokus on the work. Tapi sekarang aku ngerasa kayak kacau banget pikiran aku. Lagi makan yang aku pikirin pengen tidur. Lagi tidur yang aku pikirin kerjaan. Lagi kerja pengennya makan. Rasanya kayak nggak pernah benar-benar present di satu momen. Itu sangat melelahkan guys. Yang kedua adalah lepas dari overthinking yang bikin nggak fokus. Buat aku pribadi ya, overthinking ini tuh bikin aku nggak fokus. Aku takut dinilai. Ini tuh khususnya di pertemanan. Abis ketemuan suka overthinking. Duh, tadi aku ngomong gini dianya tersinggung gak ya? Tadi aku salah ngomong gak sih? Kenapa hidup aku kayak gini? Kok mereka bisa begitu? Kalau dipikir-pikir wajar sih kalau kita tuh mikirin resiko biar kita lebih waspada lagi. Tapi kadang itu pikiran kita tuh berlebihan, apalagi kalau mikirnya udah pas malam-malam. Jadi deh gak bisa tidur. Kenapa aku mau lepasin kebiasaan ini? Karena jujur aja aku udah capek di kepala. Kebayang gak? Pikiran yang gak pernah diam, tegang, gelisah, sedih terus-terusan, susah tidur, otak itu tuh kayak lagi kerja lembur mulu. Aku rasa energi aku tuh bakal terkuras sia-sia cuman buat mencemaskan hal-hal yang belum tentu kejadian. What a waste of energy. Aku tuh pengen damai, aku tuh pengen tenang. Nah, biar aku tenang, ya biarkan aja semua berjalan semestinya. Lagian aku juga gak bisa ngontrol hal-hal yang emang gak bisa aku kontrol. Tapi gak bisa, overthinking ini tuh susah banget, harus benar-benar dilatih. Yang ketiga adalah aku mau lepaskan kebiasaan membandingkan diri atau comparing myself to others. Kalau setiap kali aku scrolling lihat si A yang usianya masih muda dari aku, tapi kok dia udah sukses, ada orang yang hidupnya kayak mulus banget, tapi kok aku nggak gitu-gitu amat. Lihat orang lain udah nikah, punya pasangan yang suportif, aku ngerasa terpenjara sama perasaan ini. Aku mulai ngebandingin diri aku sama mereka. So today I want to remind myself and also you as well untuk melepaskan perasaan ini juga. Maksud aku bukan berarti aku nggak mau tepuk tangan buat keberhasilan orang lain. Tapi kalau sampai bikin aku merasa tertinggal atau merasa buruk, merasa nggak berharga, bla 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 bla, ya udah nggak sehat lagi kan buat diri sendiri. Karena ya setiap orang kan punya prosesnya yang berbeda, punya start dan finishnya yang berbeda. Jadi kita semua itu punya timeline sendiri. Yang keempat adalah lepas dari sensitivitas yang bikin kelelahan. Aku juga sadar guys, gak semua hal itu harus dimasukkan ke hati. Tapi dalam banyak kasus, aku itu kayak gampang banget menyerap banyak hal yang terjadi di lingkungan aku. Emosi orang lain, komentar, situasi, bahkan suara.
Dan satu kata aja bisa menghancurkan hari-hari aku, mood jadi berantakan. Padahal kalau dipikir-pikir secara orang yang waras ya, mungkin aja orang itu tuh ceplas-ceplos aja. Tapi akunya yang ambil hati, aku yang ulang-ulangin di kepala. Aku ngerasa kayak dunia ini tuh lagi nyerang harga diri aku. Ya guys, terdengar lebay ya. Tapi itu loh perasaan sensitif yang aku rasakan. Dan ini yang mau aku lepaskan pelan-pelan. Kelima adalah melepaskan kebiasaan people pleasing atau nggak enakan. Di fase ini aku udah mikir keras dan berusaha wise untuk filter mana yang penting buat aku bilang iya dan mana yang harus aku bilang enggak. This is a super hard challenge for me karena butuh proses dan waktu untuk ambil langkah ini. Sejujurnya aku ini ex people pleaser. Jujur aja setelah hampir 3 tahun belajar lepas dari kebiasaan itu, aku semakin wise dalam memfilter banyak hal dalam hidup. Dan aku mulai bisa memilah mana orang yang beneran tulus dan mana yang cuma datang pas butuhnya doang. Mana permintaan yang pantas aku penuhi dan mana yang harus aku tolak demi jaga energi dan kesehatan mental aku. To be honest, semua proses ini bikin aku hidup lebih ringan, lebih jujur sama diri sendiri dan lebih tenang. Keenam adalah melepaskan pikiran buruk tentang diri sendiri. Namanya juga manusia ya, nggak ada yang sempurna. Kadang pasti kepikiran yang aneh-aneh tentang diri sendiri. Aku kok kayak gini banget sih, kayaknya aku nggak cukup deh. Nah, ini nih pikiran yang mau aku lepasin di tahun 2025 ini. Mumpung belum 2026 ya. Maksud aku melepaskan pikiran buruk tentang diri sendiri itu bukan berarti aku langsung jadi orang yang perfect ya. Bukan. Pasti ada hari-hari di mana aku ngerasa jelek, gagal, gak berharga. Nah di waktu yang sama aku harus lebih bijak dan memfilter untuk memilih kata-kata yang bikin semangat, bukan mengkritik atau menghakimi diri aku sendiri. Lebih tepatnya kayak speak kindly to myself or yourself. 7 adalah perfeksionis yang bikin stuck, nggak mulai-mulai. Kalau kamu orang yang perfeksionis, kamu bisa ngerasain hal yang sama kayak yang aku rasakan. Aku kalau mau memulai sesuatu yang baru harus benar-benar dipikirin secara matang, mulus. Nggak mau salah ini, nggak mau salah itu. Kalau nggak berhasil, aku tunda. Iya, tunda mulu. Akhirnya nggak mulai-mulai. Semisal bikin skrip ya, harus seperfect mungkin. Kurang satu kata aja aku bisa menghabiskan bermenit-menit untuk bisa ketemu. Aku sering nunggu waktu yang pas. Akhirnya nggak mulai-mulai. Padahal aku sadar kalau ditunda, aku nggak akan pernah bisa belajar apa-apa. Kebanyakannya malah overthinking, stuck, dan nggak dapat pengalaman baru. Aku nggak akan pernah tahu hasilnya kalau belum dicoba. So, aku sadar guys, one is better than perfect, right? Yang kedelapan adalah kebiasaan memikirkan pendapat orang lain. Wajar banget kadang kita mikirin pendapat orang lain, tapi seringnya yang aku temui orang menilai lewat kacamatanya mereka, pengalaman mereka, standar mereka. Kadang komentar mereka tuh bukan karena aku salah, tapi karena mereka lagi capek, lagi insecure, atau nggak ngerti situasi yang aku jalani. Supaya aku tenang, aku nggak mau semua kritik boleh masuk seenaknya. Aku mau filter, aku mau pilih mana kritik yang benar-benar membangun dan mana yang harusnya aku lewatin aja. Karena setiap komentar yang nggak sesuai, itu tuh bisa bikin aku overthinking. Kalau aku begini, mereka ngomong apa ya? Takut salah ngomong, takut bikin salah, aku mau melepaskan biar tenang. Ya, aku mau melepaskan semua hal ini biar tenang. Bukan berarti aku mau cuek atau nggak peduli, tapi aku mau hidup lebih tenang aja. Mungkin lebih tepatnya aku belajar memilih dengan bijak. Pendapat siapa yang benar-benar penting, dan apakah pendapat itu membantu aku bertumbuh apa enggak, atau pendapat mereka cuman bikin aku ragu sama diri sendiri. Yang kesembilan adalah melepaskan rasa insecure. Salah satu bahan bakar terbesar dari insecure itu adalah keinginan untuk selalu terlihat baik di mata orang lain. Merasa harus dapat like, dapat followers, dapat subscriber, harus diakui, harus sempurna. Kan begitu ya di sosmed. Melepaskan rasa insecure itu bukan berarti
berarti tiba-tiba aku bakal percaya diri 100%. Tapi lebih ke aku pengen mengurangi suara-suara negatif di kepala, mengurangi kebiasaan membandingkan diri, mau mengurangi pressure untuk selalu terlihat sempurna, mengurangi kebutuhan untuk disukai semua orang. Sambil mengurangi semua hal itu, aku mau menambahin hal-hal yang bikin aku ngerasa aman dan tenang. Misalnya nambahin rasa syukur atas apa yang aku punya sekarang, nambahin waktu untuk self care, self love. Emang gak instan guys, gak secepat membalikan telapak tangan, it takes time. Pada akhirnya semua rencana ini aku serahkan aja sama Tuhan, aku ikhlaskan dan aku terus doakan yang baik-baik aja. Karena aku percaya hal-hal baik itu gak akan pernah datang dengan sebuah paksaan atau terburu-buru. Tapi suatu saat di waktu yang tepat aku bakal dikasih ketenangan itu. Thanks for listening guys. Semoga kita semua diberi ketenangan dan kedamaian hati untuk bisa jalani kehidupan ini. See you next time. Bye bye.